Saudara-saudara, apa yang ada di pikiran saudara kalau bicara kata hikmat? Apa yang ada di pikiran saudara? Hikmat ini memang di Alkitab sangat populer, apalagi kalau kita kenal satu tokoh namanya Salomo. Karena Salomo ini ketika dia diurapi menjadi raja, langkah pertama yang dilakukan oleh dia adalah dia bawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat korbannya itu sangat menyenangkan Tuhan. Kemudian Tuhan bicara sama dia, Salomo, kau kan mau jadi raja, apa yang kau perlukan? Dia katakan apa? Berikan aku hati yang paham untuk menimbang segala perkara. Dia tidak meminta perluas wilayahku, dia tidak meminta berikan aku kuasa, bukan. Tapi beri aku hati yang paham. Menimbang segala perkara. Dalam bahasa lain, untuk membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Sebab dia tahu, sebagai raja, dia adalah seorang hakim. Dia akan menghakimi banyak perkara. Dan memang ada terbukti, saudara, dalam kepemimpinannya, benar-benar dia tunjukkan bahwa dia diberikan Tuhan hikmat. Salah satu yang awal-awal dia lakukan adalah ketika dia menjadi raja. Satu ketika, saudara bisa baca satu Raja di pasal 3 ya. Satu ketika ada dua orang wanita. Dua wanita yang ditinggal satu rumah. Dua-dua nggak punya suami, tapi mereka dua-dua punya anak. Jadi, wanita A katakan melahirkan anak. 3 hari kemudian, wanita B melahirkan anak juga. Mereka tinggal satu rumah dan tidak ada orang lain, hanya mereka berdua di rumah itu. Rupanya salah satu ibu itu tidurnya lasa. Mungkin guling-guling anaknya ketimpa dan mati. Waktu dia bangun tengah malam, lihat anaknya mati, maka dia gantikan dengan anak wanita B. Ketika pagi-pagi bangun, yang merasa anaknya ini kok jadi mati gitu, dia curiga, dia katakan, itu anakku. Dia katakan, enggak, itu anakku. Jadi akhirnya mereka berebut. Tidak ada saksi, saudara, tidak ada saksi. Pasti pertengkaran hebat. Saya bisa bayangkan dua wanita bertengkar. Pasti seru. Ya, seru pertengkaran itu, seru. Kalau di film kan pasti dibuat lebih seru lagi nih. Saudara-saudara, akhirnya mereka nggak punya pilihan pergi kepada raja. Karena mau gimana memutuskan? Setelah mendengarkan keluhan mereka berdua, pengaduan mereka berdua, dua-dua bela diri, dua-dua sampaikan argumentasi, ya raja cuma katakan pada prajuritnya, tolong ambil pedang. Kemudian dia ambil pedang, dia katakan, belah dua aja anak ini. Yang sebelah kasih pada si A, yang sebelah kasih sama si B. Nah, ketika berkata demikian, seorang ibu katakan, iya memang harus begitu, biar adil. Dia sebelah, saya sebelah. Tapi ibu yang satu katakan, Tuanku mohon jangan dibunuh anak ini. Biar aja kasih anak ini sama ibu ini. Yang penting anak ini jangan dibunuh, Tuanku. Berikan dia kesempatan untuk menjalani kehidupannya. Nah, ini hikmat Salomo. Akhirnya dia katakan, berarti yang minta anak dibelah ini pasti ibu palsu. Tapi yang minta anak tetap hidup kasihkan sama dia, pasti ini ibu asli. Dia katakan, serahkan anak ini kepada ibu ini dan orang ini hukum. Saudara, ibu yang palsu ini, dia mungkin orang Batak. Mungkin. Karena filosofi hidupnya begini, dang diau, dang diho, tumagut tubegu. Yang nggak paham, tolong tanya tetangganya. Kan kira-kira begitu kan? Aku nggak kuat, dia nggak boleh kebagian. Makanya nak hukum deh, saudara. Nggak artinya tadi itu, saudara, yang bahasa Jerman tadi itu. Kalau aku nggak kebagian, dia nggak boleh kebagian. Kasih sama hantu, nah gitu. Nah itu karena filosofi yang jahat, saudara. Nah saudara-saudara, itu salah satu hikmat Salomo dari sekian banyak hikmat. Ratu Batseba pernah datang hanya pengen dengar hikmat Salomo. Dia bawa emas satu kapal, saudara. Hanya pengen dengar. Dan Salomo itu memimpin kerajaan dengan hikmat, bukan dengan kekuatan perang. Dan kerajaan dia begitu luas, saudara. Tetapi dia juga mengakui, saudara, bahwa ternyata hikmat itu bukan hal yang mudah. Walaupun dia tahu banyak hal, sudah memahami banyak hal, tapi dia juga merasa hikmat itu tidak pernah bisa dipahami. Karena itu hari ini, saudara,
Mari coba kita belajar dari pengkhotbah pasal 7 tentang memahami hikmat. Memahami hikmat. Dia katakan begini saudara, kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku. Aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Diuji, aku hendak memperoleh hikmat. Bahkan dikatakan apa? Apa yang ada itu jauh dan dalam. Sangat dalam, siapa yang dapat menemukannya. Jadi bicara hikmat, Salomo walaupun dia sudah membuktikan dirinya bahwa dia punya banyak hikmat. Bahkan dia yang menulis Amsal, saudara, Amsal Soleman, kitab Amsal Soleman, yang isinya hikmat semua. Tetapi dia juga katakan apa? Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Kalau kita bandingkan saudara, nanti saudara baca Ayub pasal 28 ya. Di sana akan ada orang membongkar bangkir gunung-gunung. Bahkan di atasnya itu ada binatang buas, tapi di dalamnya ada orang mencari permata-permata yang berharga. Yang kita pahami itu adalah pertambangan dan energi. Bahkan dia akan ada orang membendung air sungai yang mengalir. Itu bicara apa? Irigasi, betul? Atau pembangkit listrik. Zamannya Ayub. Ayub ini banyak orang menduga nggak jauh zamannya sama Abraham. Berarti ribuan tahun sebelum Masehi, saudara. Apa zaman itu udah ada orang menggali sampai ke terowongan, menggali barang indah-indah? Apa sudah ada orang membendung air sungai? Enggak. Tetapi Ayub sudah mengerti potensi alam ini, saudara. Apa yang ada di bumi ini, dia sudah paham. Tapi dia tutup dengan kalimat apa? Tapi hikmat di manakah tempatnya? Dia tersembunyi, termasuk bagi orang pintar. Jadi hikmat ini, saudara, bukan sesuatu yang mudah dimengerti. Apa itu kebenaran, saudara? Ada banyak teori tentang kebenaran. Saya ambil salah satu contoh, namanya teori pragmatisme. Yang mendefinisikan kebenaran. Kebenaran adalah jika hal itu menolong kita dalam menyelesaikan masalah kita. Itulah kebenaran. Jadi secara praktis, kebenaran bagi saya adalah sesuatu yang memang menolong saya memecahkan masalah saya. Itu kebenaran. Berarti sifatnya subjektif, tergantung keperluan. Jadi kebenaran bagi saya belum tentu benar bagi orang lain. Cara yang tepat bagi saya belum tentu tepat bagi orang lain. Setuju saudara? Tapi itulah yang didefinisikan dengan kebenaran. Ada yang mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang diuji dengan fakta-fakta, yang akhirnya disebut sebagai pengetahuan dan sebagainya. Banyak teori, saudara. Tapi coba kita pahami. Ketika Salomo mengatakan, apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam, siapa yang dapat menemukannya? Artinya begini, ada banyak hal di hidup ini yang kita tidak punya teori dalam penyelesaiannya. Kenapa? Mungkin cuma kita yang mengalaminya, orang lain nggak mengalaminya. Kalaupun ada masalah yang hampir sama, tetapi kan yang mengalami beda, pasti pendekatannya berbeda. Sehingga kita nggak punya pengalaman, nggak punya teori, nggak punya ini. Ada kekosongan berpikir bagi kita, bagaimana menyelesaikan ini. Saya pakai istilah, disitulah perlu diskresinya Tuhan, yang kita sebut dengan hikmat. Saudara ngerti hukum? Diskresi artinya apa? Sebuah keputusan yang dibuat Tuhan yang tidak ada. Keputusan itu dari siapapun. Itulah hikmat. Seperti tadi misalnya, tiba-tiba ambil pedang. Itu kan gak ada rumusnya. Kalau ada dua perkara, ambil pedang. Mana ada, saudara? Tapi itu, Tuhan kasih dia hikmat. Gini loh menyelesaikannya. Nah karena itu Salomo merasa, semakin rumit masalah kita, berarti rumit juga pemecahannya. Dan untuk itu kita perlu apa? Hikmat. Hikmat. Sesuatu yang benar bagi kita, belum tentu itu sebuah kebenaran. Mungkin saudara katakan, ini Pak Pendeta mulai berfilsafat. Bukan, saudara. Tapi mari kita belajar bahwa hidup ini tidak sesimpel yang kita pikirkan.
Tidak sesimpel itu, saudara. Kalau orang berpikir hidup ini simpel, saudara, atau barangkali mulai masa bodoh, maka ada istilah orang menjadi apatis, menjadi skeptis, dan sebagainya. Itu karena apa? Karena dia tidak mau tahu lagi tentang hidup ini. Kok jadi begini? Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Tapi Salomo mengatakan, enggak, kalau saya enggak mau berhenti. Karena itu dia katakan dalam Pengkhotbah pasal 1, pasal 2, aku memutuskan untuk menyelidiki segala sesuatu. Artinya apa? Dia adalah orang yang mau belajar dari kehidupan itu. Karena bagi dia kehidupan ini sangat menarik untuk dipelajari. Jadi saudara-saudara, tujuan dia, yuk kita jalani hidup ini dengan hikmat. Nah, ada 4 hikmat yang mau kita pahami coba dalam Pengkhotbah pasal 7 ini. Saya tetap fokus pada Pengkhotbah 7, saudara. Misalkan yang di ayat 25 dia katakan, aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Ini kesimpulan dia. Ini hikmat yang dipelajari. Kefasikan itu kebodohan. Saudara, kalau kita ingin bicara orang fasik, saya coba ambil dalam tulisan-tulisan di kitab Mazmur aja, saudara. Intinya simple. Saya coba ambil fasik itu dalam arti yang simple. Fasik itu lebih banyak tujukan pada orang-orang yang selalu merencanakan yang jahat untuk orang lain. Untuk orang-orang yang tidak suka orang lain itu senang. Atau katakanlah istilah yang populer di kita, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apa S4 ya? SMS. Jadi saudara-saudara, itu orang fasik. Maka dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam pengadilannya Tuhan. Karena apa? Dia selalu punya standar yang tidak pas dengan standarnya Tuhan. Nah, itu orang fasik. Tapi dia katakan begini, bahwa kefasikan itu apa? Kebodohan. Jadi saudara, orang yang berlaku fasik itu, jangan dikira dia orang hebat. Dia orang pintar. Orang yang bisa mencurangi orang lain. Orang yang bisa buat orang lain susah. Mungkin bisa di sini aja, di sini, ya. Jadi orang saudara yang mungkin dia berhasil membuat orang lain susah, dia tuh nggak pintar, tapi, halo, gimana, saudara bisa baca kan? Dia, biar saudara yang nyebut, bukan saya. Saya pinjam saudara. Orang fasik yang merancang yang jahat ke orang lain, yang ingin mencelakai orang lain, itu bagi Tuhan itu orang, dalam bahasa hikmat Salomo, itu orang bodoh. Kamu itu bukan orang sukses, bukan orang yang berhasil. Kamu itu orang bodoh. Karena menginginkan orang lain celaka, karena menginginkan orang lain susah. Itu nggak pinter. Tapi kan bagi dia merasa berhasil, dia orang pintar kan? Tapi hikmat Salomo mengatakan, enggak, kamu itu nggak pinter. Kamu itu bodoh. Dan kebebalan adalah kata dasarnya apa? Gila. Arti bebal itu orang nggak mau dikasih tahu. Tahu yang benar tapi nggak mau tahu. Itu bebal. Sehingga ada bukan pepatah, ada orang katakan begini, orang susah itu karena susah dikasih tahu. Karena susah dikasih tahu makanya dia susah. Iya kan? Dan itu adalah kegilaan. Jadi orang nggak bisa dikasih tahu, orang nggak mau dikasih nasihat, orang nggak peduli dengan nasihat, itu sama dengan orang. Loh, ini hikmat Salomo. Kita belajar memahami hikmat dari Salomo lah. Ya hikmat yang Tuhan berikan begini. Artinya apa? Saya satu ketika saudara pernah minta nasihat pada seseorang, saya katakan ini orang ini kayaknya, kok dia seperti buat sesuatu sengaja ingin buat kita susah ya. Saya tanya, gimana sih cara kita menghadapi dia? Teman saya katakan, anggap aja dia orang mabuk. Kan kalau kita respon orang mabuk kan, kita sama salahnya sama dia. Sebenarnya mau bilang, anggap aja dia orang gila. Jadi saudara, kalau saudara merespon orang, maaf, gila, sama dengan kita ikut
Ini cerita orang mabuk, saudara. Sudah masih ingat cerita saya orang mabuk, saudara? Orang Batak, habis dari kedai tuak tengah malam, lagi mabuk. Masih ingat cerita saya? Ini orang mabuk, saudara, sebenarnya terlalu serius, saudara. Ini hikmat-hikmat, oke. Dia satu ketika ada orang Batak, saudara, habis dari kedai tuak dia. Kemudian dia mau jalan pulang, lihat ke atas, kok terang sekali. Cuma dia bingung itu matahari atau bulan. Karena lagi mabuk dia. Kemudian, matahari atau bulan ya? Sambil jalan di sempoyongan, papasan sama orang. Dia bilang, Le, bantu aku, Le. Itu matahari atau bulan, Le. Terus yang papasan katakan, aduh maaf, Le, aku orang baru di sini. Sama-sama mabuk ternyata. Oke, itu orang mabuk ya. Jadi kalau orang mabuk ditanggapi sama-sama mabuk, itu artinya. Ya, saudara ya. Jadi sekali lagi saudara, ini supaya kita nggak terpancing pada orang fasik, pada orang bebal. Ya udah, kamu fasik, ya udah berarti kamu orang. Kamu bebal berarti kamu orang. Nah itu hikmat pertama. Hikmat kedua kita pahami. Ayat 26. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Saudara, mohon, saudara, kita bukan berarti Alkitab a priori ya, sama kaum wanita. Tapi Salomo mencoba ambil contoh di sini, karena memang zaman dulu ada banyak perangkap yang dibuat atau dengan menggunakan kaum wanita. Ya, maka dikatakan dia adalah jala. Tetapi tolong pegang intinya di sini, orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Artinya begini saudara, yang bisa dijerat baik oleh apapun di hidup ini adalah orang berdosa. Itu akan jadi korban dari jerat yang dibuat orang-orang. Tapi orang yang dikenan Tuhan akan terlepas saudara. Kita nggak pernah sadar, kadang-kadang ada orang buat jerat loh untuk kita. Karena kembali tadi itu fasik. Orang nggak suka kita berhasil. Orang nggak suka kita sukses. Orang nggak suka karir kita naik terus. Dipasang orang jerat. Akhirnya orang coba meresponnya dengan berbuat dosa. Pasti gagal, saudara. Tapi Salomo kasih hikmat. Ajarkan hikmat pada kita. Hidup ini yang penting adalah saudara berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan jaga, supaya Tuhan lindungi, supaya kita terhindar dari jerat apapun dalam hidup ini, saudara. Teori saudara bisa punya banyak. Mungkin, nanti begini. Iya, saudara. Tapi ketika masalah terjadi, kadang-kadang teori kita nggak bisa diterapkan. Makanya hidup berkenan kepada Tuhan. Itu hikmat yang kedua. Hikmat yang ketiga yang Salomo ajarkan pada kita, lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Saya sengaja garis bawahi yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Ini saya katakan tadi saudara, Salomo mengatakan terlalu dalam. Nah, apa yang membuat dia mencoba mencari tahu? Kudapati seorang laki-laki di antara 1000. Tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Jadi ada 1000 orang laki-laki, nggak ada perempuan di sana. Dan di antara 1000 itu hanya satu yang berhikmat. Di antara 1000 laki-laki. Artinya begini saudara, orang kan selalu melambangkan orang pintar itu laki-laki. Karena katanya menggunakan logika. Kalau wanita katanya terlalu menggunakan perasaan. Oke. Salomo coba ambil. Oke, 1000 laki-laki yang merasa berhikmat ini. Tapi cuma satu ternyata yang berhikmat. Artinya, orang berhikmat itu tidak banyak, saudara. Salomo hanya satu di antara 1000. Karena itu, saudara, apa mau disampaikannya di sini? Gak gampang cari orang berhikmat. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Tapi jadilah orang berhikmat. Jadilah orang berhikmat. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat coba kita lihat di sini.
Saya ingin kita ambil penegasan di sini, saudara. Lihatlah hanya ini yang kudapati. Jadi dalam kesimpulan dia, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Manusia itu pada dasarnya orang jujur. Hati nuraninya selalu berkata jujur. Walaupun mulutnya berkata tidak, berdalih. Salah satu yang harus kita sadari, manusia itu egonya tinggi. Membela dirinya udah pasti karena ego, harga diri, dan sebagainya. Kita coba ambil contoh di Alkitab. Waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Tuhan kan datang ke Taman Eden. Adam, di mana engkau? Apa kata Adam? Aku bersembunyi, aku takut. Tuhan katakan, kamu ngambil ya buah itu. Apa kata Adam? Perempuan itu yang ngasih Tuhan. Perempuan itu. Kemudian, oke. Hawa, apa yang terjadi? Ular itu Tuhan. Nah, berdalih kan? Berdalih. Manusia, kalau kejepit, selalu merasa jadi korban, bukan pelaku. Betul? Padahal yang Tuhan mau, kamu kan nuranimu bicara apa? Bicara aja jujur. Kalau memang kau salah, katakan saya salah Tuhan. Saya melanggar Tuhan. Tapi manusia suka berdalih. Orang katakan kalau semua jujur nggak ada pengadilan, ya lebih baik. Kalau semua jujur, betul? Tapi karena menguji kejujuran, makanya ada pengadilan. Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya menciptakan manusia itu jujur. Tetapi ketika kita berdalih tidak jujur, berarti kita melangkahi, melawan kodrat kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi yang buat manusia itu nilainya rendah, bukan situasi, bukan, tapi dia yang akhirnya memilih seperti itu. Saya coba ambil satu bukti ya, satu bukti. Ini sebulan yang lalu persis. Ya, akhir Januari saya ke Jakarta. Karena ada satu tugas bagi saya. Kemudian adik saya jemput saya di airport, di Cengkareng, bawa naik tol. Kemudian adik saya merasa karena waktunya agak mepet, dia coba masuk ke badan jalan, pinggir itu ya. Saya sudah bilang sama dia, nggak boleh loh, nanti ada polisi depan, kita kena, saya bilang. Nggak apa-apalah. Oke, benar. Depan sana polisi langsung suruh kita pinggir. Suruh pinggir. Akhirnya kita berhenti. Saya langsung ambil inisiatif, Pak, maaf Pak, kami salah. Kami salah Pak, kami lewat badan jalan Pak. Iya Pak, Bapak tahu nggak boleh kan? Iya Pak, ngaku salah Pak. Nggak boleh Pak. Ya, mau kemana Pak? Iya maaf Pak, ini kita buru-buru kebetulan. Saya kebetulan pakai baju rapi, saya bilang iya, saya mau ke gereja yang di sini. Kemarin udah mau belok ke kiri gitu, keluar tol. Ini Pak gereja di sini Pak. Aduh Pak. Walaupun buru-buru Pak, tapi tetap nggak boleh ya Pak ya. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Nah, kan kalau minta maaf kan selesai. Jujur itu dihormati kok. Halo? Ini kok, kon tapi. Nah cobalah. Kita banyak tapi, akhirnya tadinya kita mau diringankan, diberatin loh sudah. Kenapa? Melawan petugas. Tapi kalau langsung, Pak saya salah Pak. Kan selesai. Nggak usah berdalih lah, kalau salah aja. Jujur aja dalam hidup ini, saudara. Gimana, saudara? Masalah jadi berat gara-gara kita berdalih. Cari alasan. Seandainya Adam mengatakan, saya salah Tuhan. Kan Hawa nggak kena hukum. Harusnya kan begitu, betul nggak? Kalau berandai-andai nih. Saya salah Tuhan, sebagai kepala rumah tangga, saya nggak bertanggung jawab, saya nggak jaga istri saya, kan selesai. Tapi ini Tuhan, ini Tuhan, akhirnya semua kena. Tolonglah saudara, jangan masalah dibuang kemana-mana. Belajarlah jujur dan bertanggung jawab, itu hikmat. Jadi ketika saudara ngeles, buang masalah ke orang lain, itu nggak berhikmat. Itu sama dengan bebal, sama dengan nanti baca-baca lagi saudara ayat ini. Loh, kan begitu kan? Nggak berhikmat sama dengan bebal,
sama dengan kegilaan. Tapi saya percaya saudara, kita mau belajar. Jadi orang berhikmatlah. Jadi orang jujurlah. Pasti Tuhan berkenan pada kita. Tuhan Yesus memberkati.